sarjana teknik master manajemen. Selanjutnya ada juga Ibu Ida Aya Sofia, istri dari Bapak Dr. Mas Duki. Nah, selanjutnya juga ada hadir dari yayasan yang sudah bergabung, yaitu Bapak Nasrum. Oke, Alhamdulillah sudah bergabung dan teman-teman semua yang sudah mungkin dari tadi ya standby di link Zoom ini. Baik, mungkin kita mulai saja dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk menambah keberkahan dari acara kita ini, akan dilantunkan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan atau disampaikan oleh Ustadz Asyauki. Ya, Ustadz Syauki, kepada Ustadz Syauki dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul. Semoga saja yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, untuk semoga Allah memberikan kelancaran dan keberkahan yang berlimpah kepada kita semua ya pada acara ini. Mari kita tundukkan dan tadahkan tangan kita. Kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ustadz Masrudin. Pada Ustadz Masrudin, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
acara kita ini yang sedang dan yang akan kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Awali dengan beristighfar, mengakui kesalahan kita dan mohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan radin, hamdan mustaghfirin bil ashab. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Ya Allah ya Rabbana, kami sama-sama hadir lewat Zoom ini ya Allah untuk sama-sama thalabul ilmi. Berikanlah kemudahan, berikanlah pemahaman kepada kami supaya kami mudah menerima dan tentunya bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kami. Kami bisa berbagi, mengajarkan kepada anak diri kami, dan bisa menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kami. Ya Allah, ya Rabbana, mudah-mudahan dengan kebersamaan kami ini, Engkau berikan keberkahan kepada kami. Engkau limpahkan ukhuwah Islamiyah kepada kami. Sehingga kami senantiasa satu tekad, berjuang bersama, ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mantapkan hati kami untuk senantiasa melakukan segala aktivitas yang bernilai ibadah di hadapan-Mu ya Rabb. Ya Allah, sebentar lagi Ramadan akan tiba. Sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Awal kami belajar thalabul ilmi ini menjadi semangat bagi kami untuk memasuki bulan suci Ramadan. Tambahan bekal bagi kami untuk melakukan segala aktivitas yang bernilai positif dan memacu kami untuk senantiasa belajar dan terus belajar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Nasruddin. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan dari perwakilan dari Yayasan Al-Madinah, sambutan dari pengurus ya, pengurus Yayasan Al-Madinah atau dalam hal ini diwakili oleh Bapak Nasrum. Kepada Bapak Nasrum dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi supaya nggak timbang tindih, biasanya kalau pakai eh, online gini bagusnya supaya terpantau bahwa jawabannya terdengar semuanya dengan gerakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya biasa bisa dilihat ya. Ini alumni speaker. Jadi kalau dilambai begini berarti nggak perlu ditekan pencet nanti kan ini ya. Kalau di lambai begini begitu menjawab maka kita tahu bahwa ini terdengar gitu ya. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah. Jadi saya terpantau semuanya. Ternyata suara saya terdengar oleh semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasul. Alhamdulillah pada sore hari ini kita ketemu ya spesial kepada Kang Mas ya Dr. Mas Duki yang orang yang luar biasa. Kami ketemunya kemarin nggak sampai mungkin sekitar 10 menit ya. Ya Kang Mas ya. Ya, Ketemu tapi yang luar biasa. Ini punya ide saya udah sampai bilang, ini kapan-kapan kita boyong ke Tanjung Pinang ini untuk bersama kita di Masya Tanjung Allah. Pinang gitu ya. Ternyata ya nggak dapat orangnya yang luar biasa juga istri beliau ya Bu Ida. Apa kabar Bu Ida? Wida yang juga bergabung di sore hari ini ya. Alhamdulillah sungguh luar biasa kami sudah sampai ya saya dan kepala sekolah kepala sekolah sudah sampai kemarin ke Hagia Sophia ya. Luar biasa sungguh menginspirasi hingga saat ini kita akan terus belajar gitu ya untuk bagaimana menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang terbaik, menjadikan sekolah kita menjadi bagian amanah yang tentunya akan menjadi wasilah di akhirat nanti gitu ya. Dan saya sudah separuh ini baca buku Fokus Satu Hebat nih Kang. Jadi kalau saya ngelihat buku Alhamdulillah. ini luar biasa, nggak bisa dibaca langsung gitu seperti kita baca novel atau baca apa harus diulas, ulas kembali. Karena apa? Kita pasti akan nge-review eh, pembelajaran kita dengan Stephen gitu. Karena tanpa kita tahu dengan Stephen, mungkin agak sulit gitu. Jadi nge-review. Dan ini merupakan aplikasi daripada Stephen itu sendiri ya. Dan tentunya bagi kita eh, lembaga pendidikan ini sangat baik sekali. Saya kemarin juga udah ancang-ancang dengan Bu Ida bagaimana menjadikan fokus atau hebatnya menjadi kurikulum. Nah, kalau di sana kan di ini ya kan di SMP ya. Saya juga Ya, menganalisis bahwa SMP kita siap nggak untuk jadikan sebuah kurikulum karakter. Jadi beberapa aplikasi karakter, pengembangan karakter itu kita coba. Kemarin kita mulai dengan Bu Ida dengan membuatkan AMT, Achievement Motivation Training untuk anak-anak kita untuk memancing mereka. Untuk kita bicara 4 jam itu aja luar biasa anak kita mendapatkan ilmu, mendapatkan energi ya. Sehingga kalau closing dulu tuh Kang, anak-anak kita sampai bisa membuat bintang terangnya, membuat peta bintang Masya terangnya itu Allah. kan luar biasa. Itu baru 4 jam. Bagaimana kalau kita hadirkan seminggu 2 JP, 2 jam pelajaran kan cukup luar biasa. Dan ini sangat luar biasa sekali buku ini. Dan terima kasih juga rekan-rekan SD yang sudah memperakasai gitu bahwa adanya menghadirkan eh, Dr. Mas Duki bersama kita walaupun di online. Dan kami janji di yayasan akan menghadir orangnya langsung nanti ke Tanjung Pinang bersama Bu Ida juga nanti insya Allah ya. Dan Masya tentu Allah. kita akan rapikan dulu.
Maka pesan-pesan dari Bu Ida kemarin, rapikan. Kalau dulu guru-guru kita sudah eh, standarnya promotor, kalau perlu sudah stipendnya ada stipend living, stipend teaching, stipend parenting udah jadi gitu. Nah, ini juang kami di sini siap itu dari Pandu ngundang Dr. Mas Dugi tentunya seperti itu ya gambaran kita ya bahwa bagaimana ini bisa menghadirkan kita menginspirasi bahwa bagaimana sekolah kita ya karena kita sudah paham dengan stipend bagaimana sekolah kita dengan stipend nanti menjadi sebuah bagian untuk bagaimana menjadi wasilah tentu saya bilangkan tadi gitu ya dan tentunya rekan-rekan SD rekan-rekan semuanya eh, ini pasti akan kita dapatkan daging semua gitu ya. Akan kita dapatkan hal-hal yang luar biasa semua pada sore hari ini. Maka pantau dan ikuti secara lebih maksimal. Semoga akan menjadi kesan yang berarti bagi kita untuk menjadi kita jauh lebih baik dan amanah kita juga amanah yang semakin lebih baik. Dan mewakili yayasan, karena tadi saya di WA sama kepala sekolah, Pak bantu mewakili yayasan karena Bapak yang hadir gitu begitu ya. Jadi saya tidak bisa menyampaikan bahwa ada titip salam atau enggak karena belum ada informasi bahwa menitipkan ke saya, cuma mewakili sama yayasan, mengucapkan terima kasih, kemudian mohon maaf apabila ada kekurangan selama kami bersama daripada dengan Dr. Mas Dwi, dengan Kamas dan dengan eh, Bu Ida tentunya yang juga hadir di sore hari ini ya. Kami di sini dalam keadaan beberapa kami dalam keadaan bencana nih Kang. Jadi Ah, kita sudah diguyur hujan sudah lebih dari 24 jam. Hujan turun, hmm, kemudian beberapa daerah kita sudah mengalami ada yang kerendam banjir, ada yang kebanjiran, ada yang akses-akses beberapa daerah kami terputus. Ya, jadi hmm, mungkin kalau misal lihat bagaimana sinyal daripada kami kadang-kadang kuning, kadang-kadang merah, itu tandanya bahwa ataupun suara kita yang kurang bersih, itu tandanya bahwa memang kondisi kita saat ini sedang bencana. ya. Dan tadi juga kita lihat berita Singapura juga udah tenggelam. Mungkin kalau hujan 2 hari lagi mungkin Singapura udah hilang nih dari dari peta gitu. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita dan dilindungi Hmm, semuanya. Dan kawan-kawan kita yang saat ini juga ada yang kerendam banjir rumahnya, ada yang mengungsi di rumah keluarga. Mudah-mudahan diberi ketabahan dan kesabaran. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf kepada Kang Mas dan Bu Ida. Mungkin ya, saya mau menyampaikan dapat kurang pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih atas sambutannya dan menyemangati kita juga ya bersama eh, kepada Bapak Nasrum sebagai eh, Direktur Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesiswaan di Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah. Baik, selanjutnya inilah kita masuki ke acara yang kita nantikan bersama, acara inti, yaitu bedah buku bersama penulisnya langsung, Dr. Masduki Asbari, yang merupakan suami dari Ibu Ida Aya Sofia. Apa kabar Ibu? Mungkin kita semua udah pernah ketemu ya dengan Ibu Aya Sofia. Yang saya penasaran Ibu, apakah maaf ya Ibu ya, saya penasaran apakah Ibu tuh nama aslinya Ida Aya Sofia atau emang ada yang lain gitu. Bawa izin maaf. Kayaknya Mas ini matching banget gitu dengan nama sekolah yang dipimpin oleh Ibu sendiri dan Bapak ya sebagai kepala yayasannya. Mungkin sedikit saya sampaikan tentang Bapak Dokter Mas Duki bahwa beliau adalah eh, selain penulis buku ya buku buku Fokus Satu Hebat ini salah satunya yang akan kita bedah juga beliau merupakan dosen ya Pak ya dosen kemudian salah satu universitas di Tangerang mungkin kemudian kalau nggak salah di Tangerang ya Pak ya Iya, kemudian beliau juga seorang trainer motivator ya selanjutnya kalau nggak salah baru-baru ini juga beliau telah mendapatkan penghargaan bergengsi ya sebagai apa ya kalau nggak salah saya lupa catat, cuman saya baca bahwa beliau mendapatkan penghargaan bergengsi sebagai pemimpin ya yang berpengaruh gitu, pemimpin yang berpengaruh yang sukses. Ya. Salah satunya memimpin Yayasan Aya Sofia.
Masya Allah, beliau adalah seorang pribadi yang inspiratif ya. Banyak sekali pengalaman beliau, terutama yang kita baca bersama itu di situ tertuang sebagian itu adalah pengalaman-pengalaman hidup beliau yang kemudian fokus berhasil mendapatkan apa namanya bintang terangnya atau memang sesuatu yang memang beliau enjoy melakukannya dengan dan memberikan manfaat yang banyak untuk umat gitu. Baik, kita sambut bersama dengan segala hormat Dr. Mas Duki, dipersilahkan. Terima kasih, Ustazah Siti Aisyah. Masya Allah. Teman-teman semua, Alhamdulillah sampai juga kita bersua di momen yang membahagiakan ini, yang tentu kami dan kita semua hormati Ustaz Nasrum dan teman-teman manajemen di semua dan di setiap satuan pendidikan dan guru-guru hebat luar biasa pencetak generasi terbaik umat Muhammad SAW ini. Ya, terima kasih atas jumpa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya. Nah, ini ajaran Mas Nasrul bagus juga. Alhamdulillah. Suara sampai ya, kira-kira. Alhamdulillah sampai Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala al-Islam wa ad-dinul ladzi anzalallah ala Rasulillah Muhammad SAW litandimi ala qatil insan bi khaliqihi wa bi ghairi wa bi nafsihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman semua, alhamdulillah ini karena meleknya kita terhadap digital, kita bisa menghilangkan kendala jarak. Ya, sebelum pandemi ini masih masih apa ya barang mewah. Kita bisa berketemu di Zoom. Bahkan nama Zoom saja masih sebagian besar nggak kenal Zoom, kecuali di kalangan teman-teman profesional di company. Teman-teman semua, mohon izin era sekarang ini untuk mengenal itu mau nggak mau dan memang yang paling efektif itu lewat Google, betul ya. Jadi mau nyari tempat kopi kita buka Google, ya nggak? Google Map lah gitu kan. Mau cari alamat Ustaz Syakir ini di mana nih? Gitu kan Al-Madinah misalnya. Kita bisa googling. Siti Ustaz Siti Aisyah di mana dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman mau tahu misalnya Mas Duki atau Mas Bari itu siapa sih gitu kan? Nah, tinggal ketik aja tuh googling. Ya kan? Jadi di Google ini jejak digital yang nggak bisa bohong gitu. Ya, jadi ini Mas Duki Asbari siapa nih orang gitu kan? Aktivitasnya apa sih gitu ya. Kalau misalnya dapat ini ada beritanya misalnya gitu kan di Kata Kota di Professional Review ORG dan seterusnya ini kita bisa buka gitu ya. Atau buka sendiri lah. Atau misalnya Kang Mas Duki kenalnya ya udah ketik aja Kang Mas Duki keluar juga kira-kira gitu ya aktivitasnya ini gitu. Misalnya eh mau lihat orangnya tinggal klik gambarnya aja gitu kan. Ini Ustaz Syakir ini Mas Duki yang di depan ini bukan ya kira-kira yang di Google nih. Jadi ya aktivitasnya ini. Jadi kita bukan pribadi yang majhul gitu ya. Jadi sekarang ini mau nggak mau kita memang harus ada lahir hadir eksis di dua dunia
dunia nyata dan dunia maya gitu. Bahkan sekarang ini masyarakat kita, wabil khusus Indonesia itu lebih banyak ada di dunia maya gitu waktunya gitu. Waktu ya. Oleh karena itu teman-teman guru terutama yuk apa banjiri dunia maya dengan eksistensi kita melalui apa? Melalui karya kita yang positif, produktif dan kontributif. Di tengah gundah gulana para orang tua terhadap akses negatif internet gitu kan, gadget gitu. Kenapa gundah gitu? Kenapa orang tua banyak dirundung duka? Karena akses negatifnya, konten negatif itu betapa banyak di dalam gitu. Oleh karena itu, kita perlu menjawab gundah gulananya orang tua dan guru itu dengan apa? Dengan kita membanjiri dunia maya ini dengan karya-karya kita. Gitu. Nah, oleh karena itu, saya sebagai apa akademisi juga nulis gitu. Sebagai guru wajib nulis nih. Ya, jadi eksistensi guru itu bukan di Facebook, di IG, identitas guru. Identitas guru ada di Google Scholar, Google Cendekia. Nah, jadi teman-teman kalau mau kenalan dengan akademisi, kinerja akademisi dibaca dari Google Cendekia. Nah, ini Google Scholar kalau bahasa kulonnya. Nah, bahasa kitanya Google Cendekia. Jadi misalnya apa Mas Duga Asbari kinerjanya ini. Oh dia ini orang udah menulis yang tulisannya sudah dikutip oleh 28.103 artikel lain di seluruh dunia. Misalnya gitu. Jadi ada 28.103 artikel lain orang lain yang mengutip karya-karya Mas Duga Asbari. Misalnya gitu ya. Nah, jadi tahun 2024 yang baru lewat itu ada 6.614 artikel yang mengutip karyanya Kang Mas Duki. Tahun 2025 yang baru jalan 12 hari sudah 95 artikel yang mengutip karyanya Kang Mas Duki. Misalnya gitu. Jadi eh, mau tahu tentang kinerja pendidik secara umum dari literasinya lihat Google School. Gitu. Misalnya Pak, saya mau lihat Ustazah Siti Aisyah misalnya gitu kan. Ada nggak sih karyanya di sini misalnya gitu. Tinggal klik aja, ketik gitu. Nah, ya, dan seterusnya. Itu eh, perkenalannya. Ya, teman-teman nanti teman-teman bisa tanya lebih jauh tentang hal ini. Dan alhamdulillah saya melalui fase yang banyak diceritakan di dalam latar belakang konsep Stephen. Gitu. 15 tahun saya di company, ya, saya juga di HR, HRD, saya berinteraksi dengan demikian orang banyak. Saya juga desainer mesin, nah, sampai kemudian fase galau maksimal, sadar ketemu ilmu Stephen, kemudian setelah itu dari dunia teknik geser ke dunia lebih banyak dunia human resource. Dari S1 teknik industri, industrial engineering, kemudian setelah ada kesadaran geser ke human resource. S2, S3 berkaitan dengan SDM. Itu secara ringkas. Teman-teman semua, buku Fokus Satu Hebat itu berangkat dari hasil riset saya di masyarakat gitu kan.
bahwa sebagian kita eh, lambat atau susah sukses itu bukan karena malas gitu, sebagian besar, tetapi karena terlalu banyak yang dilakukan sehingga kemudian karena terlalu banyak tidak fokus, ya. Sedikit-sedikit tahunya. Ribuan orang saya interview ketika saya di company. Ketika misalnya saya interview tuh, misalnya Ustadz Iskandar, Pak Iskandar terima kasih sudah datang interview memenuhi undangan kami misalnya. Ketika HRD tanya, gimana Pak Iskandar, apakah Anda siap Pak di posisi yang Anda kemarin sampaikan sebagai manajer produksi? Sebagai interviewee yang butuh kerja, siap. Jawabannya nggak siap Pak Iskandar ya? Siap. Gitu. Kemudian saya coba, kira-kira Pak Iskandar kalau misalnya eh, ada apa peluang, ada kesempatan di HRD, kira-kira Pak Iskandar siap nggak? Siap. Kalau misalnya ini apa kami lagi butuh di apa marketing gitu. Pak Iskandar Pak bisa bantu kami nggak kira-kira? Siap. Jadi hampir interview itu menyatakan siap. Oh kami tahu tentang ini sedikit-sedikit, tentang itu sedikit-sedikit. Jadi background itulah yang kemudian melatar belakangi saya menulis buku ini, teman-teman semua. Nah, di pengantar eh, sudah dijelaskan oleh almarhum Ayahanda Farid sebagai penemu konsep Stephen bahwa esensi buku ini adalah roadmap gitu, peta jalan untuk eh, mengartikulasi lah gitu, menemukan terus kemudian melejitkan kompetensi. Nah, catatannya teman-teman semua, saya izin share. Kelihatan ya? Kelihatan nggak dari situ? Kelihatan Ustaz. Kelihatan ya? Jadi buku ini hadir untuk menjadi pengarah gitu. Pertama dari konsep sivil ataupun konsep lain gitu. Jadi strength point buku ini adalah how to find, bagaimana menemukan identitas kita gitu kan, potensi kita. Bisa jadi pakai Stephen, bisa juga dengan apa konsep atau tools atau instrumen yang lain gitu. Ketika di SR saya mengambil sertifikasi 15 tools untuk apa psikotes gitu. Tools untuk identifikasi kepribadian. Jadi saya bisa menggunakan 15 uh, view gitu, sudut pandang ketika misalnya saya membaca Ustazah Siti Aisyah. Dengan catatan Ustazah Aisyah mengisi apa instrumen itu dengan apa jujur gitu. Maka alat-alat itu tidak memperkenankan kita berpikir lebih banyak, apa adanya, ditanya langsung dijawab gitu. Nah, apa kemudian tahun 2011 saya mengenal Stephen gitu. Jadi instrumen yang melengkapi apa instrumen-instrumen yang telah saya kuasai waktu itu. Jadi ini instrumen ke-16 saya apa belajar untuk membaca orang gitu.
Yang membedakan adalah eh, Stephen ini sifatnya biometrik. Mungkin teman-teman sudah pelajari itu. Jadi apa, bukan psikometrik gitu. Kalau psikometrik itu membaca kondisi kita yang hasil pengaruh lingkungan. Kalau Stephen ada membaca kita yang given, bawaannya. Itu yang membedakan. Nah, catatan penting dari pembukaan buku ini bahwa eh, kekuatan diri itu adalah eh, fungsi dari sumasi talenta, pengetahuan, dan keterampilan. Gitu. Oleh karena itu, untuk kita menemukan kekuatan diri, pertama kali kita perlu menemukan talenta kita yang sifatnya given. Itu. Salah satu instrumennya adalah Stephen. Jadi, kalau misalnya anak-anak kita masuk ke sekolah gitu dan sekolah itu tidak mengenal instrumentasi untuk mengidentifikasi talenta anak-anaknya, juga nggak mengenal instrumentasi untuk membaca apa kekuatan para gurunya, maka dalam kacamata saya itu bahaya banget itu. Kenapa? Misal Ustazah Siti Aisyah nggak tahu konsep Stephen, nggak tahu banyak konsep yang membaca kekuatan dirinya apa gitu. Maka datanglah siswa, ada 30 siswa di kelas gitu. Maka apa yang terjadi? 30 itu dibaca dengan kacamatanya Ustazah Siti Aisyah. Satu macam. Bayangkan tuh. 30 jenis jadi satu macam tuh. Jadi kalau Bunda Siti Aisyah, Ustazah Siti Aisyah menggunakan kacamata hitam, semua yang 30 siswa itu hitam semua tuh. Itu. Bunda Siti Aisyah MK-nya apa? Sensing, introvert. Sensing introvert misalnya. Ya, sensing. Maka kalau nggak tahu kalau sensing gitu. Maka semua anak tuh dibaca seperti sensing. Kalau nggak sensing nggak bagus. Yang sensing cocok gitu. Kan bahaya itu. Ya. Guru thinking, dia nggak tahu kalau dirinya thinking. Maka semua siswa dibaca tuh kalau gaya kayak thinking seneng. Kalau enggak gitu. Dalam kacamata orang tinggi harus tertib. Sama dengan sensing juga orang kiri kan. Gitu. Harus tertib, sekuensial, SOP minded, yang agak-agak liar gitu. Dalam tanda kutip itu dalam kacamata orang kiri jelek banget itu. Pasti anak-anak kanan tuh hancur tuh. Habis dia di di depan guru kiri gitu. Yang tidak tahu kalau dirinya kiri. Itu teman-teman semua. Jadi menyekolahkan anak pada sekolah yang tidak mengenal tipologi anak bahaya betul. Ya, karena nggak mengartikulasi potensi masing-masing. Itu. Termasuk juga orang tua yang tidak tahu anaknya, nggak tahu tipologi anaknya, nggak tahu tipologi dirinya, istrinya, suaminya, saudara-saudaranya, itu juga berbahaya untuk masa depan. Dalam waktu bahaya. Jadi oleh karena itu teman-teman, ketika kita tahu tipologi Stephen itu belum apa-apa tuh, baru tahu. Oh, saya sensing, introvert. Saya thinking, introvert. Thinking, extrovert, dan seterusnya. Kalau tidak dilakukan penempaan, maka hasil Stephen itu nothing. Nggak ada artinya. Gitu. Jadi teman-teman yang sudah tes Stephen, kalau nggak menempa diri, gitu kan, dalam roadmap keunggulan masing-masing, maka nothing, gitu. Sama aja, sekedar tahu, gitu. Nah, oleh karena itu, buku ini mengajak kita untuk
melalui peta jalan itu, mulai dari identifikasi, seleksi, dan aksi. Ada buku berikutnya nanti ada kontribusi. Jadi Ustadz Nasrum mohon bersabar, nanti buku berikutnya akan keluar. Gitu ya. Nah, di fase Pak identifikasi, saya menjelaskan tentang Pak dua eh, mainstream ini. Saya perlu menyampaikan ini karena di Indonesia dikenal dua kutub ini. Pertama kutub apa eh, yang dibawa oleh apa Pak Munif almarhum. Ini dua-duanya guru kami. Yang kedua kutub Pak yang dibawa oleh almarhum Ayah Farid. Ayah Farid membawa Stephen, ya, yang membawa konsep bahwa kita itu penting untuk fokus pada eh, keunggulan kita, talenta kita, tipologi kita, gitu kan. Nah, kalau yang di sana dengan konsep multiple intelligence, gitu. Jadi dengan apa keragaman inteligensi. Nah, buku ini mempertemukan dua kutub itu. Artinya eh, mainstream pemikiran ini tidak dalam apa kondisi yang bertolak belakang di dalam konsep buku ini, tetapi justru saling melengkapi. Termasuk juga buku Paku Satu Hebat ini membaca keragaman eh, instrumen mengukur tipologi ini bukan sebagai hal yang saling bertabrakan. Misalnya, oh Stephen itu untuk membaca apa bakat bawaan, gitu. Kalau MBTI, DISC dan seterusnya itu untuk membaca kondisi apa si yang dites itu saat itu, gitu. Jadi kalau kita tes dua-duanya is oke, bagus malah kita jadi lengkap. Nah, Stephen itu bagus untuk apa pembuka penempaan pribadi, gitu. Jadi kalau kita mau menempa, apalagi di dunia pendidikan, tes Stephen itu menjadi krusial, esensial dan krusial untuk dilakukan. Ya. Di buku ini juga mengenalkan tentang apa psikologi positif. Ya. Apa itu psikologi positif? Tentang growth mindset ini saya lewati. Kira-kira nanti dibahas lebih jauh setelah ini. Di awal pembukaan bicara tentang elang kalau nggak salah. Dan bercerita tentang perjuangan seekor elang yang untuk hidup lebih panjang, mereka perlu melakukan banyak upaya dan pengorbanan. Dikisahkan pada usia 40 tahun, paruh kuku mereka memanjang bengkok yang tidak useful. Untuk bisa eksis lebih lanjut sampai 70 tahun, elang ini harus berkorban. Apa pengorbanannya diceritakan di buku itu.
Baik teman-teman. Jadi di bagian pertama identifikasi ini ada dua cara kita menemukan bakat. Yang pertama dengan eksplorasi, mencoba banyak hal kemudian menemukan hal-hal yang dari banyak itu yang paling gue banget gitu ya. Ini perlu biaya lebih banyak, waktu lebih panjang gitu. Yang kedua dengan instrumentasi, yakni menggunakan instrumen, salah satunya dengan Stephen. Itu apa, dua cara. Di buku ini ada kira-kira setidaknya ada 30 konsep yang teman-teman bisa gunakan. Ya. Di identifikasi itu ada apa, berapa kira-kira 7 gitu kan, di bagian apa, seleksi dan seterusnya sampai aksi ada 30 konsep yang bisa dipelajari. Nah, yang pertama sekedar apa, sampel saja tentang formula perubahan. Saya mengutip penelitian Dan Miller bahwa perubahan itu sebuah keniscayaan, tinggal bagaimana kita bisa mengejawantahkan perubahan di dalam kehidupan kita. Apa sih formula perubahan yang apa bisa kita apa ikuti gitu kan, implementasikan. Di awal buku menyebutkan bahwa kita bisa melakukan perubahan ketika pertama kita mampu mendefinisikan dissatisfaction, ketidaknyamanan gitu, ketidakenakan. Jadi makin banyak kita nggak nyaman dengan kondisi sekarang, maka makin besar perubahan, apa, keinginan untuk berubah itu makin besar. Ustadz Iskandar merasa eh, punya keinginan sesuatu yang mempersyaratkan melakukan resolusi gitu kan, maka temukan ketidaknyamanan kalau resolusi itu tidak tercapai. Makin banyak resolusi makin banyak ketidaknyamanan, dissatisfaction itu menjadi booster atau energi untuk berubah. Yang kedua, membuat visinya clear gitu. Peta jalannya ada, arah mau dituju juga jelas gitu. Maka merinci aksi kita menjadi bagian cara untuk membuat visi kita clear gitu. Yang ketiga adalah first step itu apa maksudnya? Membuat langkah pertama yang mudah, murah, cepat. Kadang-kala kita membuat resolusi nih, Januari membuat resolusi. Misalnya, sudah pada buat resolusi kan Januari biasanya kan. Walaupun tuh 85% gagal gitu, nggak apa-apa, buat lagi aja. Tahun kemarin gagal, nggak apa-apa, buat lagi gitu. Ya. Jadi uh, temukan first step, langkah pertama yang mudah, murah, cepat, sehingga hati kita itu kemudian bersemangat untuk melanjutkan perubahan. Oleh karena itu ciptakan perubahan-perubahan kecil yang hasilnya langsung nyata kelihatan dalam waktu yang mendekat. Dan 3 hal itu, dissatisfaction, clear vision, first step, itu lebih besar daripada resistensinya. Ya, itu. Buku ini juga menyebutkan tentang apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali yang mengutip dari kitabnya Imam Al-Mawardi, Adabud Dunya Waddin misalnya, tentang tipologi manusia. Ajakan Imam Al-Ghazali ataupun Pak Imam Al-Mawardi agar kita tidak menjadi pribadi yang celaka, pelajar yang celaka, gitu kan. Pembelajar yang di posisi paling buruk gitu. Seperti apa? Pelajar yang rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak sadar kalau dirinya tidak tahu. Gitu. Jadi ajakannya adalah setidaknya kita menjadi pribadi yang
tidak tahu, tetapi tahu tentang apa yang kita tidak tahu. Itu. Nah, itu penting untuk menyempatkan diri melakukan refleksi. Refleksi satu di antara banyak esensi edukasi. Baik, buku ini juga menyebutkan tentang apa 3 aksi pendidikan karakter versi Thomas Likona yang mudah-mudahan teman-teman juga sudah baca tentang hal ini. Ya, jadi PR kita untuk bisa mengimplementasikan apa yang tadi juga disampaikan oleh Ustadz Nasrum. Sebelum kita bisa implement itu, kita perlu knowing, gitu. Tahu dulu, ya. Setelah tahu diri kita, tahu pekerjaan kita, tahu siswa yang kita hadapi, baru kita loving. Kalau tentang diri kita, setelah kita testing, kita tahu, kita mencintai karakter kita, eh, tipologi kita, loving, kemudian kita baru acting. Kita bisa melakukan aksi sesuai dengan strength, kekuatan kita. Di bagian pertama identifikasi teman-teman ada 4 cara menemukan passion. Kita akrab dengan passion di dunia pendidikan, walaupun sejatinya passion itu apa di dimaknai seperti apa ya? Ustaz Syakir, passion itu apa dalam pemahaman Ustaz Syakir? Gaya. Gaya, passion. Ustaz Iskandar? Kesukaan saya, passion saya. Kesukaan ya. Ustazah Siti Aisyah? Minat. Minat. Sesuatu yang dikerjakan dengan senang. Ya. Nah, jadi mengerjakan senang gitu ya. Nah, walaupun arti dasarnya sebenarnya pasio itu suffer, penderitaan. Passion itu penderitaan. Jadi bukan kesenangan gitu. Maksudnya apa? Passion itu kita siap menderita untuk melakukan sesuatu itu, gitu. Siap berjuang gitu. Nah, itu passion. Gitu. Jadi menemukan sesuatu yang kita siap menderita dalam tanda kutip ya, siap berjuang untuk merealisasikan itu penting. Gitu. Kenapa? Karena kita perlu dan akan melakukan hal itu dengan dalam waktu yang panjang. Oleh karena itu, kesiapan kita untuk menderita dalam tanda kutip atau dalam bahasa positif kita senang sehingga kita lupa waktu misalnya tanda-tandanya, itu penting. Gitu. Nah, gimana cara menemukan passion? Di buku ini di bagian identifikasi mengajarkan kita pertama, misalnya Pak siswa kita masih bingung atau bahkan kita sendiri misalnya untuk menemukan passion kita, sudah tuliskan saja, daftar saja apa yang biasa kita kerjakan everyday tiap hari itu, kan banyak tuh dari pagi sampai malam, dari bangun tidur sampai tidur lagi apa sih itu. Nah, dari yang tulis itu, pilih mana yang membuat kita lupa waktu. Gitu. Ya, Ustaz Iskandar apa yang sering bikin lupa waktu? Belum ada Ustaz. Belum ada. Berarti tambahin lagi tuh daftarnya. Apa dari keseharian itu yang kita kemudian merasa gitu. Dari sekian itu pasti ada kita beberapa aktivitas yang kita merasa nyaman, enak ngerjakan itu. Kemudian dari yang kita pilih lupa waktu dalam tanda kutip itu, pilih mana kegiatan yang kita dihargai, diberi apresiasi itu oleh orang lain. Jadi bukan kegiatan yang kita bisa lupa waktu tapi nggak dihargai oleh orang lain gitu. Itu bukan passion positif yang disebutkan di dalam buku Fokus Satu Hebat. Oh, passion saya gitaran.
sampai malam-malam gitu kan. Oh, nggak dihargai orang, malah dilempar selop sama tetangga, berisik saya gitu ya. Nah, nah, setelah kita pilih yang ketiga yang dihargai, diapresiasi, pilih di antara itu yang kita dibayar, nah gitu, dibayar gitu karena kegiatan itu. Nah, jadi passion dalam buku Fokus Satu Hebat itu adalah passion positif, yakni yang kita senang, ya, kita suka, kita unggul, kita untung. Nah, gitu. Suka, unggul, untung. Untung maksud kita dibayar. Oleh karena teman-teman bergeraklah di apa area itu. Kalau kita dibayar apa karena aktivitas kita mengajar, maka buat aktivitas kita itu yang menguatkan apa peran kita sebagai pengajar yang unggul dan seterusnya. Itu. eh Sambil jalan saya buka, boleh Pak diinterupsi ya, ditanya karena nanti saya bicara Pak habis waktu tiba-tiba gitu kan maghrib aja. Nah, ya. Apa boleh boleh diinterupsi ya. Saya juga ingin mendengar apa hasil bacaan dari teman-teman. Silakan. Saya menahan diri dulu. Oke, kawan-kawan, mungkin ada yang mau disampaikan. Mungkin pertama tentang identifikasi ya. Bagi teman-teman yang mau ada yang disampaikan atau ditanyakan kepada Bapak Mas Duki, dipersilahkan sebelum lanjut. Mungkin saya, Pak, Silakan. izin. Pak, kalau mengidentifikasi dari pertama kan untuk bisa mengidentifikasi passion kita, salah satunya tuh menulis gitu kan. Mana waktu yang paling banyak dihabiskan? Kalau rata-rata kami Pak, yang kegiatan yang terbanyak itu mungkin kalau di list siapa ya, yaitu mengajar Pak, gitu kan. Dari saya dan rekan-rekan guru mungkin kalau di list itu waktu terbanyak itu mengajar. Cuman dalam mengajar itu juga eh, saya lihat kalau guru SD itu kan Pak harus mengampu atau harus memiliki kemampuan untuk bisa apa semua pelajaran SD itu harus bisa gitu ya memberikan ke siswa gitu harus harus tahu juga bagaimana tekniknya itu harus dikuasai semua gitu. Menurut Bapak gimana ya? Kita kan sebenarnya fokus tuh ya. Kalau ini fokusnya ke gurunya gitu. Mungkin fokusnya kita sebagai profesi guru SD yang salah satu ininya apa namanya tuh salah satu ya harus bagaimana kita mampu mengajar siswa SD yang konsekuensinya ya beberapa mata pelajaran kita harus kuasai semua gitu untuk di SD gitu. Tetapi Pak mungkin beberapa kita kadang masih sanksi gitu. Kayaknya ini belum bisa nih untuk diamanahi misalkan yang sains agak rumit misalkan atau misalkan kayaknya ini yang ininya kalau kesenian ini yang paling baik gitu seperti itu. Mungkin apakah kita sebagai guru SD juga itu semua perlu kita kuasai benar-benar sehingga kita perlu apa namanya tuh ya, menyelami semua ilmu itu gitu atau memang lebih baik kita fokus aja nih ke satu supaya misalkan ke sainsnya kita bisa mengogolkan siswa kita sampai ke olimpiade dan sebagainya gitu atau memang ya kita harus semuanya rata gitu seperti itu mungkin itu Pak terima Ya, kasih. pertanyaan bagus, menarik nih. Jadi eh, di bagian seleksi buku ini menyebutkan tentang hidup itu adalah memenuhi syarat, gitu kan. Nah, sesuai peran kita. Jadi sebagai guru SD ya sama seperti sebagai orang tua, gitu kan. Orang tua kan menguasai banyak hal, betul nggak? Gitu. Guru SD juga begitu, ya. Jadi Allah takdirkan kita sebagai guru SD yang hadir di tengah kehidupan anak-anak SD, gitu kan, untuk memberikan banyak hal, banyak stimulan, banyak insight, gitu. Oleh karena itu, ketika kita guru SD nih ada yang belum merasa
flow, kalau bahasa psikologinya itu flow in gitu kan. Nah, Stephen itu membantu agar kita ngeflow, mengalir di dalam peran kita itu, gitu ya. Jadi nanti teman-teman kan ini udah ada workshop learning sama teaching loh. Belum, Coach. Belum. Nah, nanti lebih dalam apa bisa dibahas di tema itu ya. Jadi semua kita, tipologi kita itu bisa ngeflow dalam peran apapun yang kita takdirkan Allah, takdiran kita di situ ya. Jadi apa, teman-teman guru SD nggak usah galau kemudian wah kayaknya saya nggak bisa jadi guru SD nih, nggak fokus nih. Nah, nanti siapa yang ngajar SD? Ya kan? Gitu maksudnya Pak Stephen ini membuat kita Pak ngeflow, enjoy dalam menjalani peran kita. Ngajar gaya gaya thinking itu seperti apa? Oh, ngajar gaya sensing itu seperti apa? Belajar sains versi sensing itu seperti apa? Belajar sains gaya orang kanan tuh seperti apa? Sains pun lebih dekat dengan orang kiri, misalnya gitu kan. Orang kanan kayak apa? Seperti saya ke orang kanan, gitu kan. Awalnya saya nggak suka gitu kan. Tapi begitu ketemu caranya ya jadi suka gitu. Karena apa? Karena semua itu Allah hadirkan untuk kebaikan kita. Gitu. Jadi apa pertanyaan Ustazah Siti Aisyah, PR-nya adalah setelah itu kita menempa diri nih sampai kita kemudian apa bisa melakukan aktivitas kita yang berdampak gitu. Dengan keimanan kita, kita mengakuisisi ilmu yang dengan ilmu itu kita memberikan impact gitu. Iman, ilmu, impact ya pada anak didik kita. Itu ya, terjawab nggak Pak Ya, Ustazah Siti Aisyah? terjawab Pak. Berarti intinya kita tumbuhkan aja ya kekuatan diri kita dalam mengajar sesuai dengan apa namanya itu, given apa namanya ya style kita gitu. Kalau saya itu kan sensing Pak, jadi pasti banyak nggak diem aja gitu kadang. Nah, seperti itu. Ya, Baik, terima kasih banyak, Insya Allah. Terutama ya menempa diri, Insya Allah. Terus semoga saja kita sama-sama bisa, terutama rekan-rekan guru ya, iya. Jadi semuanya bisa. PR kita adalah memimpin diri kita untuk berubah dan bertumbuh, gitu. Jadi eh, waktu terbanyak kita ngajar itu harus memberikan apa kesempatan diri kita untuk terus bertumbuh. Jangan sampai pengajar kita minggu kemarin dan minggu ini sama. Gaya ngajar kita tahun kemarin tahun ini sama gitu. Artinya kita nggak bertumbuh gitu. Jadi desain diri kita, atur diri kita untuk bertumbuh. Nah, oleh karena itu Pak, kondisi terbaik bagi para guru ya, karena semua guru juga pembelajar ya, adalah memastikan diri kita semua ini bisa memperoleh pengetahuan setiap hari, pengetahuan baru gitu. Dan menurut penelitian terakhir itu siapa saja yang dapat pengetahuan baru terus-menerus setiap hari itu terjaga kita dari kepikunan. Karena apa? Karena myelin kita itu menguat gitu. Ya, dendrit itu nyambung gitu. Jadi yuk pastikan tiap hari kita dapat sesuatu yang baru. Nah, catatan apa dari pertanyaan Pak Ustazah Siti Aisyah itu adalah sebagai guru SD di era digital ini, Gen Z yang kita hadapi, kita memang perlu menjadi kreatif generalis istilahnya itu sebagai guru SD ya. Jadi tahu banyak dengan apa generalis yang kreatif lah dalam bahasa mudahnya gitu.
Gitu. Oke, ada lain? Di Terima identifikasi kasih ini banyak, ada Coach. selain forma perubahan, ada 4 tipe manusia, ada 3 aksi pendidikan karakter Thomas Dikona, ada 3 langkah sukses melakukan perubahan, ada konsep efek Pygmalion, ada tentang efek placebo dan seterusnya ya. Ada prinsip moto mata mutu yang teman-teman bisa akuisisi dan kemudian nanti diseminasikan di ruang-ruang kelas. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan, Ustaz Ramzan. Ya. Eh, apa yang harus dilakukan, Pak, jika seandainya sampai saat ini kita belum menemukan passion kita itu sebenarnya apa? Ah, belum Karena menemukan passion. Ya, ya, ya. ya, lihat dari ciri-ciri passion itu tadi sepertinya belum ada yang masuk gitu terkait Oke, dengan apa itu passion yang saya miliki. Itu terima oke. kasih, Pak. Ada nggak yang kayak gitu? Ah, Ustaz Ramzan ini tipenya apa? Tes Stephen ya. Sensing introvert. Sensing introvert ya. Jadi sama dengan Ustaz Aisyah. Ya. Pertama, coba saling diskusilah dengan sesama sensing introvert. Ya, apakah di antara teman-teman sensing introvert itu kan ada yang apa, punya nasib yang sama dengan Pak Ramzan, ada juga yang enggak gitu. Nah, itu saling. Nah, kelebihannya teman-teman yang sudah tes Stephen itu bisa saling mirroring gitu. Ya, saling berkaca, saling melakukan sharing gitu kan. Knowledge sharing, experience sharing gitu kan. Sharing pengalaman gitu tentang kekitaan. Nah, jadi coba teman-teman adakan apa forum curhat sesama MK gitu kan. Sensing ngumpul sensing ngobrol lah gitu kan. Nah, biasanya pengalaman kami ya ketemu ribuan orang lah gitu ya. Ya, masalahnya mirip-mirip Pak Ramzan. Jadi yang dikeluhkan Pak Ramzan bisa jadi sudah dihadapi, sudah dialami oleh Ustazah Siti Aisyah atau yang lain. Bisa jadi begitu ya. Saran pertama saya itu yang paling gampang. Ngobrollah dengan sesama sensing introvert atau sesama sensing. Ya, itu. Yang kedua, eh, di dalam buku Fokus Satu Hebat ini di bagian aksi ada konsep apa itu sirkulasi Stephen ya. Jadi untuk apa, mengartikulasi kesuksesan kita, untuk melejitkan kesuksesan kita itu kita perlu pendukung. Pendukung kita itu siapa? Coach misalnya, mentor misalnya gitu. Nah, Pak Ramjan ngobrol lah dengan mentornya Pak Ramzan ya di ruang ini, di sekolah siapa yang menjadi mentor Pak Ramzan gitu. Dari Pak Sisi Stephen, orang yang secara psikologi ya, secara natural yang menjadi yang mendukung sensing itu adalah feeling. Cari secara psikologi Stephen orang feeling paling cocok. Tetapi untuk menjadi mentor itu tentu orang-orang yang sudah lebih berpengalaman dari Pak Ramzan. Ya, tanyalah bagaimana kacamata beliau yang paling dekat, paling sering, sering ketemu, sering berinteraksi dengan Pak Ramzan. Insya Allah akan ketemu. Ya, kalau masih belum ketemu juga, nanti apa hubungi saya bulan depan ya. Jadi tapi dikerjain dulu tuh 2 hal itu. Ya, curhat sesama sensei, kemudian temui mentor. Ya, Ya, gitu. insya Allah, Oke, Pak. Pak Ramzan. Ya, jelas, terima kasih, Pak. Ya. Jadi teman-teman semua, takdir Allah menakdirkan kita sebagai pengajar, ya sebagai pendidik. Waktu terbanyak kita ada pendidik. Oke? Maka eh, apa sebagai tanda syukur kita hadirkan diri kita sebagai pendidik yang terbaik gitu. Yang seperti apa? Yang memang apa bisa mengarahkan ya adik-adik atau anak-anak kita
sesuai dengan talenta mereka, sesuai dengan kekuatan mereka, keunggulan mereka dan seterusnya. Nah, tentu untuk menjadi pendidik yang terbaik unggul itu atau sekarang dikenal teacher as coach gitu kan, kita perlu melatih diri. Melatih diri. Gimana menjadi guru terbaik. Oke, setidaknya ini jalan pertama kita untuk menjadi guru terbaik bagi diri kita, bagi anak-anak kita gitu. Setelah tahu tipologi Stephen kita, kemudian menempa diri kita sebagai guru, ya. Jadi PR dalam waktu dekat adalah teman-teman ikuti workshop learning teaching. Itu yang pertama. Nanti coaching. Setidaknya ada satu lah atau berapa personal yang menguasai semua tematik itu. Ya, ada leadership gitu kan, ada tentang parenting, ada tentang couple gitu. Karena masalah guru kan nggak hanya masalah ngajar kan, bisa juga masalah di rumah tangga, masalah di kasur, masalah di ekonomi, keuangan dan seterusnya gitu. Nah, itu Stephen membantu kita untuk menemukan jawaban dari masalah-masalah berdasarkan tipologi kita. Oke, itu ya. eh, di buku ini ada juga 4 jebakan mencari bakat. Dijelaskan tentang jangan terbelenggu oleh gelar akademis dan pendidikan. Ya, terus kadang-kala kita bekerja berdasarkan hanya berdasarkan kesempatan dan keterampilan saja. Kadang-kala kita memilih jurusan sekolah dan pekerjaan hanya untuk menyenangkan orang lain. Misalnya eh, dulu apa saya sekolah itu kan nggak, ya sekolah karena deket, karena teman-teman sekolah ke situ. Kuliah karena murah, karena deket, karena teman-teman ke situ, karena bisa dicicil dan seterusnya. Jadi nggak ada nggak ada kaitannya dengan masa depan, gitu. Ya, berikutnya tentu kita bisa mendesain pendidikan anak-anak kita menjadi lebih baik, gitu. Menghindari jebakan-jebakan mencari bakat itu. Catatan saya di dalam poin ini adalah kalau di buku itu dijelaskan tentang terjebak tradisi keluarga misalnya, catatan saya bahwa tradisi keluarga dalam hal ini misalnya profesi orang tua, sisi positifnya bisa menjadi resources gitu. Ya, misalnya anak-anak kita, anak didik kita punya orang tua dokter, maka itu resources, sumber daya ya yang nggak dimiliki oleh anak-anak yang lain. Jadi kalau si anak ini diarahkan ke kedokteran, punya resources yang lebih baik dan potensi suksesnya lebih baik gitu. Tinggal, aduh saya kan orang feeling gitu kan, nggak suka misalnya gitu. Nah, tinggal bagaimana orang feeling mengakuisisi pengetahuan kedokteran dengan baik. Kemudian bagaimana menjadi dokter ala orang feeling misalnya. Itu. Ya, jadi Pak Ilmu Stephen kemudian bukan memblocking, oh saya nggak cocok, saya kan orang kanan nggak cocok teknik misalnya. Oh saya kan orang kiri nggak cocok berinteraksi dan BPBK sebagai BPBK misalnya karena orang kiri. Ya bukan seperti itu. Ya, oke. Ada lagi? Teman-teman ada lagi yang mau sampaikan mungkin? Sebelum lanjut ya Pak ya. Ya. Oke Pak, boleh dilanjutkan Pak. Baik, bagian kedua dipercepat adalah seleksi. Jadi buku ini cerita tentang konsep 3%, ya. Jadi mereka yang menuliskan target secara rinci dan terukur, target hidupnya gitu, peluang suksesnya lebih besar. Dan research di Yale University atau Harvard University itu 3% pribadi seperti ini. Ya. Oleh karena itu kita sebagai guru
bisa mengajak anak-anak didik kita untuk terbiasa men-state gitu. Ya, men-state itu maksudnya men-state, menuliskan keinginan mereka, cita-cita mereka, kemudian mendeklarasikan cita-cita mereka, nempel di tempat-tempat yang mereka terus ngelihat, mudah ngelihat, menjadi visual management bagi apa pikiran dan mata mereka gitu. Ya, jadi stimulan positif itu bagus. Saya praktekkan Pak di kampus di ribuan mahasiswa. Setiap saya ngajar, setiap mata kuliah itu saya wajibkan mereka untuk mendeklarasikan misi mereka. Ketika saya ketemu mahasiswa bahasa Indonesia, mereka saya ajak menuliskan visinya mata kuliah bahasa Indonesia A plus, IPK IPS-nya 4,0 gitu kan. Tulis, tempel di kos-kosannya, kemudian deklarasikan di IG, biarkan dunia mengetahui gitu. Ya. Wah itu cukup seru tuh anak-anak karena aduh malu dong deklarasi di IG gitu kan. Jadi itu IPS 4,0 gitu kan. Pelajaran mata kuliah ini A plus gitu. Tetapi setelah dideklarasi itu, riset saya menyimpulkan tingkat keberhasilan itu melonjak pesat gitu. Ketimbang mereka yang nggak mendeklarasikan visi mereka gitu. Itu ya. Nah kalau anak-anak bisa ditempel di ruang kelas kan misalnya atau di tempat-tempat yang mereka bisa lihat gitu. Nah kita bisa menjadikan alat pengarah. Misalnya pengen jadi tentara, jenderal, tapi nggak disiplin. Nah, kita sebagai guru kan gampang. Aduh, nah Iskandar gitu. Masa nggak disiplin katanya mau jadi tentara itu tulisan mau jadi tentara, jadi jenderal. Jadi anak-anak lebih mudah untuk diarahkan mengikuti berdasarkan apa yang mereka cita-citakan. Gitu ya. Jadi teman-teman, yuk kita berupaya menjadi bagian dari kelompok 3% ini. Berikutnya buku ini juga menjelaskan tentang konsep multiplier versus multitasking. Ya. Jadi kalau misalnya dulu internet belum apa seperti sekarang, multitasking memang tidak terlalu apa menuntut kita. Nah sekarang ini kan jadi seolah-olah menuntut kita mesti bisa melakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Nah catatan saya di bagian ini adalah ketika kita eh, mau menghadirkan diri sebagai pribadi yang sedang menempa, gitu kan, konsep memburu kelinci yang satu itu penting, gitu. Ketimbang kita pengen menembak banyak kelinci di banyak lubang, akhirnya nggak kena semua, karena apa? Karena waktu kita terbatas juga, gitu. Maka tentukan satu lubang, gitu kan. Begitu kelinci nongol, tembak, gitu. Jadi untuk memulai kita dan memanage psikologi kita untuk tetap berjalan di dalam track yang kita sedang kita apa, lakukan dalam menempa. Itu catatan tentang multiplier versus multitasking. Terakhir di bagian seleksi ini, buku ini mengingatkan kita bahwa hidup ini sejatinya upaya kita memenuhi syarat, gitu kan. Jadi sebagai guru terbaik pasti punya syarat. Ya, sebagai orang tua terbaik pasti punya syarat. Sebagai kepala sekolah terbaik pasti punya syarat. Nah, penuhilah syarat-syarat itu selagi tidak melanggar syariat, maka syarat itu menjadi hal ma'ruf yang harus kita penuhi gitu di dalam peran kita masing-masing. Oke, di bagian seleksi secara singkat mungkin ada yang perlu ditanyakan?
Ya, silakan kawan-kawan semua. Mungkin Ustadz Zakir ada yang mau disampaikan. Lanjut dulu saya. Oke, lanjut dulu ya. Lanjut ya. Baik. Baik, lanjutin. Jadi eh, gambar ini kelihatan ya? Eh, di sini ya. Gambar ini saya share dulu ya. Kelihatan nggak nih? Jadi Jelas kelihatan, Mbak. ini areanya. Jadi setelah kita mengenali diri, maka kita perlu punya pendukung. Ya, ini mentor. Ya, setiap orang sukses itu pasti punya mentor, gitu. Atau untuk mempercepat sukses kita, kita perlu mentor, gitu. Siapa mentor itu? Orang yang lebih sukses dari kita, apa kalau bisa di dunia yang sama, di profesi yang sama, gitu kan. Dan kalau apa lebih baik lagi, yang tipologinya sama. Kalau apa Ustazah Siti Aisyah sensing, Ustadz Ramzan tadi sensing ya, cari mentor yang lebih baik dari kita, yang juga sensing pula, gitu kan. Nah, itu lebih inline. Tapi kalaupun tidak, setidaknya beliau lebih sukses dari kita. Caranya gimana? Ya kita tentu apa bisa melihat yang bersangkutan beliau, gitu kan, dari kacamata apa kita sendiri yang berinteraksi, gitu. Kemudian setelah memilih mentor, bergabunglah dengan komunitas terbaik, komunitas yang positif, yang bisa melejitkan peran kita sebagai guru di Al-Madinah ini, ya. Itu teman-teman. Jadi kalau misalnya sekarang belum punya mentor, saatnya untuk mencari, ya, temukan, datangi. Jadi caranya misalnya Pak Ustaz Siti Aisyah mau menjadikan siapa jadi mentor, datangi. Pak Ustazah izin apa bisa nggak jadi mentor saya, gitu. Hmm. Jadi harus ada akad begitu, sehingga kalau yang bersangkutan beliau oke, maka kita bisa nanya anything tentang kita, gitu kan. Nah, beliau pasti akan tanya kita apa pencapaian yang kita mau raih, gitu. Kendala apa yang selama ini dihadapi dan seterusnya. Nah, sehingga berikutnya akan lebih mudah, ya. Apa boleh nggak lebih dari satu? Boleh. Lebih banyak boleh, lebih baik. Misalnya area pertumbuhan kita ada banyak. Misalnya Ustadz Ramzan mau tumbuh di bidang dia spiritual. Mentornya siapa? Gitu kan. Untuk bidang intelektual, mentornya siapa? Bisa juga berbeda. Untuk bidang finansial, yang pintar cari duit, misalnya, ini jadi guru tapi kekaya, gitu kan. Nah, misalnya, gimana mengelaborasi kemampuan guru, misalnya, sehingga secara finansial apa, menjadi lebih lebih mandiri. Terus secara apa sosial, bisa jadi mentornya yang lain, gitu ya. Hmm. Terus komunitas. Setidaknya komunitas Al-Madinah ini kita create bareng menjadi komunitas yang positif, produktif, dan kontributif bagi peran kita sebagai guru di institusi ini. Ya. Terus apa? Saya memberikan penekanan bahwa your strength, your success DNA. Keunggulan kita itu adalah DNA sukses kita. Jadi PR kita adalah menemukan keunggulan kita. Gitu. Ya. Ketimbang menimbun lembah, kita memilih meninggikan gunung.
ketimbang kita dirundung duka pada kekurangan kita memilih untuk membiayai keunggulan kita, kelebihan kita. Kita unggul di mana, kita lebih di mana, ya kita fokus di situ. Gitu. Kita tempa diri kita, karena kita memang tidak bisa hebat di semua area kehidupan, gitu. Nah, tapi setidaknya kita bisa berperan sebagai guru terbaik di peran kita sekarang. Oke, di buku ini juga mengajak kita untuk memperhatikan tentang muri murah muda konsep Jepang itu. Jadi kita perlu memahami tentang beban, ya. Jangan juga kita berlebihan di dalam beban. Artinya waktu kita ada waktu belajar, ada waktu ibadah, ada waktu istirahat, gitu. Ada waktu-waktu lah buat keluarga dan seterusnya. Jangan sampai kemudian kita kehilangan waktu di mana karena kita berlebihan di tempat yang lain, gitu. Kita menghabiskan waktu malam kita, kemudian siang kita, kemudian kita kelelahan misalnya. Buku ini mengajarkan kita untuk memperhatikan itu, untuk juga teratur dan menghindarkan mudah, ya, ini pemborosan dan seterusnya. Ya, saya kira sebagai catatan ringkas dari buku ini demikian bisa saya share dengan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya atau menemukan role model, ya, datangi dia, gitu. Pelajari, ya. Buku ini mengajarkan kita untuk menemukan role model. Kalau role modelnya jauh gimana? Nggak bisa ketemu, gitu kan? Setidaknya pelajari pikirannya, perilakunya di medsos kah, di buku-buku yang dia tulis, gitu. Kemudian latihlah dalam benak kita, dan terakhir praktekkan secara fisiologis fisik, gitu kan. Ketika berinteraksi dengan orang lain, melakukan pekerjaan, berperilakulah seperti role model kita itu. Maka ada pelajaran, kalau Pak Ramzan mau naik kelas, gitu kan, ngajar yang seperti role model yang ditemukan oleh Pak Ramzan, maka mulailah berperilaku seperti role model itu, ya. Mulai dari pakaiannya, gaya jalannya, sikapnya, cara gitu, ya. Wah, saya pengen jadi kepala sekolah. Mulailah lihat gaya kepala sekolah, ya kan? Kepala sekolah, cara jalannya, ngomongnya, cara pikirnya, gitu kan? Sehingga kita udah terbiasa dengan gaya kepala sekolah, walaupun kita guru baru misalnya, gitu kan? Ya, nanti begitu kesempatan datang, Ustadz Nasrum akan melihat guru-guru ini. Nah, guru-guru yang gesturnya uh, kayak kepala sekolah itu peluang akan dipilih. Nah, gitu. Jadi mulai dari apa gestur, pakaian dan seterusnya itu bisa dilatih. Kalau di company karyawan pengen jadi manajer, maka beri perilaku seperti manajer walaupun dia masih jadi supervisor, gitu. Cara jalannya, cara ngomongnya, gitu. Sampai ketika ada masalah, gimana kira-kira kalau si kepala sekolah ini mendapatkan masalah seperti yang saya hadapi, gitu. Jadi berpikirlah seperti mentor kita itu, ya. Oke, saya kira itu teman-teman, waktu juga yang batasi kita. Tentu ada banyak yang perlu dan bisa kita elaborasi, tapi insya Allah masih kasih waktu lah, ya, untuk kita untuk belajar lebih lebih banyak di waktu-waktu yang lebih baik, gitu. Kira-kira itu catatan ringkas dari buku Fokus Satu Hebat ini. Nah, jadi ini gambar tentang
apa ini pisau Swiss Army ya. Jadi pisau ini banyak nih macam-macam. Ada yang buat motong, ada buat ngorek, ada buat tang, obeng dan segala macam gitu. Kalau mau efektif menggunakan maka nggak bisa kita keluarkan semua. Ya, kita keluarkan satu, simpan yang lain. Ya, itu filosofi fokus. Keluarkan satu dan gunakan dengan optimal. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menjadi guru terbaik, guru yang memberikan impact pada kehidupan terbaik anak-anak kita, guru yang menjadi coach terbaik bagi kehidupan anak-anak kita, guru yang nama-nama kita selalu ada di lisan-lisan doa mereka, ya yang disampaikan kepada Allah, doa-doa terbaik mereka. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Dr. Mas Duki, Masya Allah ya. Paparannya yang sudah diberikan oleh kita dengan contoh-contoh yang real ya. Baik kawan-kawan, mungkin masih ada yang mau disampaikan. Ustaz Syakir, di sini juga ternyata ada sudah bergabung juga Ustaz Zulkarnain Simbolon eh, sebagai Direktur Humas Yayasan Pendidikan Al-Madinah. Kemudian tadi juga saya melihat ada Bapak Endang Sunandar, Masya Allah. Terima kasih Pak sudah ikut bergabung. Bapak Endang Sunandar merupakan kepala sekolah dari SDIT Ayah Sophia. Mungkin Ustaz Syakir ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kasiran kepada Dr. Mas Duki dan Bu Ida yang alhamdulillah pada sore ini luar biasa. Ini merupakan hal yang baik yang insya Allah sebagaimana background kami Ustaz. Satu, background kami di Zoom kami ini satukan langkah untuk Al-Madinah yang lebih baik. Jadi insya Allah setelah ini merupakan langkah awal kami Ustaz. Target ya niat kami untuk Al-Madinah insya Allah 1 bulan guru akan baca 1 buku. Dan salah satunya alhamdulillah ini kami kemarin alhamdulillah sudah pesan 20 buku dan insya Allah 20 guru sudah khatam nih buku fokus satu hebatnya. Insya Allah di bulan selanjutnya kami akan cari kalau memang ada buku terbaru kabari kami Ustaz. Siap. Ya, jadi terkait dengan buku ini memang luar biasa Ustaz. Kami baca itu di saat Pak Nasrum memberikan kami buku ini dan kami baca-baca ngalir dan memang di saat kami ingin menjadi sekolah Stephen sepertinya guru-guru wajib baca buku ini ya guru-guru wajib baca buku ini dan mudah-mudahan insya Allah Ustaz kami di tahun ajaran depan kelas 6 insya Allah kami wajibkan untuk beli buku ini. Alhamdulillah. Ya, mohon support dari Ustadz ya. Dan mungkin terkait dengan fokus satu hebat Ustadz. Ya memang kami sendiri saat ini memang masih ya mencari. Kita semua kan memang mencari yang terbaik Ustadz ya. Ya. Walaupun saat ini ya kalau orang tuh di umur 20 tahun ini ngerasa sehat ini kita yang kita yang bisa mengerti dengan tubuh kita. Lewat umur 20 tahun baru ngerasa oh Allah ini yang mempunyai tubuh kita. Ya, baru pembelajaran sampai 40 tahun di saat usaha sama Allah yang memberikan. Itu semuanya ada usahanya masing-masing. Ya, ini yang mungkin memang fokus satu hebat di saat ini. Ya, saya merasa manajemen saya masih belum hebat-hebat banget seperti Pak Nasrum sama Pak Zul yang sudah awalun di Al-Madinah ini. Dan ini yang memang akan kami cari pelajari fokus, tapi kadang ada
hal sendiri, ah, pengen seperti dulu sebelum saya ke Tanjung Pinang, saya mau jadi pengusaha gitu. Dulu di kampus, di sekolah itu jualan Ustaz. Memang fokus saya jualan. Dan dipindah ke Tanjung Pinang, memang fokus saya jadi seorang guru. Iya. Jadi di saat ini mencari yang fokus satu hebat ini, apakah saya seorang guru apa pengusaha kayak gitu, Ustaz? Ini yang masih masih dalam tanda tanya besar untuk kedepannya, Ustaz. Jazakumullah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, Eh, ya Pak, mungkin ada yang mau ditanggapi lagi Pak dari Ustadz Sakir, atau ya, mungkin mungkin sekalian Pak, nanti Ibu Ida karena udah di sini Iya, Bu, rasanya betul kami betul. rugi kalau tidak ada suara dari Ibu gitu untuk kami-kami yang mungkin juga udah lama tidak berjumpa. Mohon ininya pencerahannya. Silakan. ya. Baik, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nasrum yang punya beberapa model konsisten ini. Ini ilmu baru nih buat saya ya Ustaz Nasrum. Berkahnya silaturahmi. Baik rekan-rekan semuanya, di waktu penghujung ini mudah-mudahan semuanya sehat ya. Tapi mungkin pesan dari saya nih Ustaz Sakir dan teman-teman semuanya, eh, tetap konsisten gitu. Ya, gitu. Jadi saya sendiri yang mengawal pembelajaran tentang fokus satu hebat itu memang prosesnya mesti konsisten kita jalani. Karena nggak ada hasil yang tiba-tiba. Ketika kita konsisten, nanti insya Allah gitu, Allah akan menghadirkan hasil-hasil itu sesuai dengan harapan kita, yang hasilnya bisa jadi Allah berikan berlimpah. Dampaknya tidak hanya bagi kita, tapi juga bagi banyak orang. Ini kalau saya praktekkan nih, Ustadz Sakir, Ustadz Nasrum, teman-teman, dari buku ini, tadi udah bagus ya, dibedah ya. Tuh. Tapi sarannya jangan hanya selesai dibedah sudah. Tapi dari poin-poinnya itu dipraktekkan sebelum nanti dipraktekkan ke anak didik, dipraktekkan di lingkungan teman-teman guru. Ada Ustadz Nasrum, ada Ustadz Zul, ya Ustadz Nasrum yang nanti mungkin siap juga ngawal. Itu ketika kita merasakan dampaknya pada diri kita, nanti kita akan alirkan ke siswa-siswi kita, itu energinya lebih dahsyat. Mulai dari manajemen, mulai dari kepala sekolahnya, jadi role model yang terbaik. Itu saja sih, Ustadz Syakir ya, Bu Ais, luar biasa, terima kasih. Siap. Tetap konsisten. Jazakumullah. Oh ya, satu lagi nih, saya terima kasih Ustadz undang, kami panggilnya Ayah Endang Sunanda juga ikut hadir. Saya colek beliau nih Ustadz Syakir, ikut hadir. Siap. Itu Ustadz Syakir, SDIT Al-Madinah mau pakai, Ayah Sophia belum berani pakai. Gitu. Jadi ya, konsisten insya Allah kita Siap. bersama dalam kebaikan berproses terus. Oke, baik. Kontak ya, saya dan Kang Mas insya Allah feel free. Ustadz Nasrul nggak usah sungkan, silahkan. Nomor WA kami insya Allah tidak berubah. Silahkan bersabar ya, Bu Yurna, teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih permaisuri saya satu-satunya yang paling saya cintai. Nah, jadi catatan saya dari tadi, dari yang disampaikan Ustaz Syakir, eh, jadi gini, kita memulai dari apa starting point kita, gitu. Jadi Ustaz Syakir sekarang apa di SD ya, jadi pimpinan di SD. Ya. Nah, jadi Pak buat Ustaz Syakir itu sukses di peran sekarang, ya, ya, sehebat-hebatnya di peran sekarang, gitu kan. Nah, insya Allah keinginan jadi pengusaha itu Allah akan hadirkan karena kita sudah apa menunjukkan kapasitas kita gitu kan di peran sekarang, ya. Bisa saja misalnya kemudian Al-Madinah perlu buka cabang di tempat lain gitu kan. Nah, Ustaz Syakir yang diutus ke sana, ya. Kemudian Ustaz Syakir apa bisa mengembangkan
unit-unit pendidikan yang lain sebagai pengusaha pendidikan. Kan pengusaha kan nggak harus pengusaha jualan toh. Betul, Ustaz. Nah, ya pengusaha pendidikan jadi resourcesnya itu nggak nggak dihilangkan gitu kan. Itu. Nah, jadi kadangkala teman-teman yang di company sudah posisi apa direktur, manajer, kemudian resign atau PHK, mereka mulai usaha. Tapi usaha itu nggak nggak linear dengan resourcesnya, dengan pengetahuan sebelumnya. Akhirnya apa? Ya mulai dari nol, gitu. Betul, betul. Waktu terbatas, dana terbatas, peluang gagalnya lebih besar dan memang banyak gagalnya. Gitu. Lain kalau mereka melakukan usaha berdasarkan resourcesnya, sumber daya atau pengetahuan yang selama ini diakuisisi dan dikuasai. Gitu. Insya Allah kita bisa sampai pada posisi peran kita terbaik. Ya. Amin. Terus tentang buku 1 bulan 1 keren banget ini. Harus disukseskan. Ya. Dalam ilmu manajemen disebutkan kita perlu mengakrabi menjadi sahabat setidaknya 150 buku. Menjadi sahabat itu maksudnya apa? Sahabat kan nggak sekali doang dikunjungi kan? Baca. Sering dikunjungi, sering dibaca gitu kan. Jadi dibaca berulang kadang-kala kita baca gitu kan. Kapan kita baca kembali. Jadi menjadikan buku sahabat. Nah, jadi yuk kita list buku-buku bagus mana yang layak kita jadikan sahabat. Menjadi kurikulum diri kita, kurikulum keluarga kita. Gitu kan. Insya Allah kita itu jadi mentenagai peran kita sebagai guru terbaik. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak juga Ibu Ida Ayah Sofia yang sudah berkenan memberikan pencerahan juga, dan seluruh kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga saja apa-apa yang sudah kita dengarkan bersama, kita pelajari bersama hari ini memberikan dampak positif pada diri kita, tergerak ya, sehingga benar-benar kita menempa diri kita, menemukan kemampuan terbaik kita, sehingga berdampak positif, memberikan sesuatu yang baik untuk siswa-siswi kita ya, murid-murid kita ke depan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Dr. Mas Duki dan Ibu Ayah Sofia. Mohon maaf kalau memang ada yang kurang berkenan dari saya pribadi, mungkin sebagai MC. Baik, kita tutup saja dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC sekali mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kita foto dulu. Iya, siap. Tolong di-on-kan kameranya ya, Ustazah sekalian. Kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua 1, 2, 3. Yang ketiga 1, 2, 3. Oke. Udah Ustazah. Ustazah Ais. Akbar Ustazah. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Untuk yang mungkin ada keperluan lain, alhamdulillah acara sudah selesai, boleh meninggalkan room ini. Terima kasih. Terima kasih Ustazah semuanya, Ustaz Nasrum. Semuanya izin ya. Semuanya. Pak Mas Duki. Sampai ketemu lagi. Di medsos kita bisa lanjut. Ustaz Zul, kita satu mazhab berarti. FE ya? Iya, Ustaz. Iya, betul. Ustaz Zul diam-diam aja dia. Wah, ini FE kalau udah ketemu udah Kalau di Zoom diam, tapi kalau jumpa bising kok ya. Ramai. Gila, izin.
Izin Ustaz ya, izin Sakir Iya, dan Ustaz. kawan, izin Dep. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam izin warahmatullahi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Ustaz Ustazah. Nah, Ustaz. Sehat selalu. Mudah-mudahan gak banjir lagi ya di rumahnya. Ya. Ustazah Assalamualaikum. Fitri baru dikenalin itu. Selama ini hanya mendengar ceritanya, ternyata sekarang dibawa. Nah, semuanya, Assalamualaikum.